Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu biluzumi ta'ati wa basyarahum lidzalika bil jannati allati fiha anwa'un ni'ami wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah i'tirafan bi rububiyyatihi wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairu khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta ummatihi ala al-istiqamah biqaulihi kul amantu billah summa istaqim wa khairu hajjih wa ala alihi washabis salikin subulan najati amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa lazimu alaihi jami'al ahwalin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini seperti biasanya kita telah berkumpul untuk melakukan kewajiban salat Jumat. Dan dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak para hadirin dan kaum muslimin untuk bersama-sama menghubungkan serta menghadapkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat kembali akan kebesaran kekuasaannya, mengingat rahmat dan nikmatnya yang tiada putus-putusnya diturunkan pada kita semua. Dengan demikian kita akan mampu memperkokoh iman kita, meningkatkan ketakwaan kita agar kita menjadi manusia yang baik, jujur serta konsekuen dan bertanggung jawab atas segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Upaya-upaya tersebut akan kita peroleh manakala kita selalu beristiqamah di dalam berbagai hal. Karena orang-orang yang istiqamah dijamin oleh Allah akan dihindarkan dari rasa ketakutan, keresahan, dan kegelisahan. Bahkan lebih daripada itu, Allah akan memberi kehidupan yang layak di akhirat nanti dengan kebahagiaan yang hakiki di dalam surga. Hal ini sesuai dengan janji Allah pada surat Fussilat ayat 30. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhan kami, kemudian mereka berpendirian teguh atau istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, jangan kamu takut dan berduka cita, dan terimalah berita gembira memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Suatu ketika ada seorang sahabat, Abu Amrin bin Abdullah, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam, qala la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam yang saya tidak akan bertanya kepada siapapun juga kecuali kepadamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqamalah. Dengan mengambil referensi ayat Al-Quran dan hadis tersebut di atas, sedikit saya ingin menyinggung tentang apa dan bagaimana istiqamah itu. Menurut lughat atau kata bahasa, istiqamah itu berarti tegak, lurus, dinus, langgeng, disiplin, konsekuen, dan lainnya. Sedangkan menurut istilah,
wal istiqamah ya luzumu ta'atillah wa ada'u faraidillah wajtinabu ma'asihi. Artinya bahwa yang disebut istiqamah adalah menetapi atau selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kebalikan daripada istiqomah adalah munafik, yaitu perbuatan yang tidak konsekuen. Imam Bukhari dalam suatu hadis menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tajiduna syarran nasi bil wajhaini alladhi ya'ti haula'i wajhin wa haula'i wajhin." Artinya, dan kamu dapatkan sejahat-jahat manusia ialah seorang yang dualisme, berwajah dua, bermuka dua. Ia datang kemari dengan satu wajah dan ke sana dengan wajah yang lain. Sifat-sifat munafik itu bisa membahayakan terhadap diri seorang, juga bagi orang lain, dan orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini diancam oleh Allah akan bertempat di dasar neraka yang paling bawah. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar." Artinya sesungguhnya orang-orang yang munafik akan bertempat di dasar neraka yang paling bawah. Oleh sebab itu, kita harus berusaha menghindari sifat-sifat tersebut agar kita tidak dibenci oleh orang lain, lebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menghindari hal ini tersebut, maka istiqamah adalah merupakan salah satu alternatif untuk mengatasinya. Karena seseorang yang istiqamah akan mempunyai pendirian yang teguh, tidak bisa dibelokkan ke kiri dan ke kanan, tidak bertekuk lutut karena godaan, tidak menyerah karena hebatnya rintangan, dan tidak bergoyah dengan bergoncang dalam keadaan dan situasi yang bagaimanapun. Pada dasarnya istiqomah itu diperintahkan dalam agama. Istiqomah dalam mempercayai keesaan Allah, istiqomah dalam melakukan ibadah, istiqomah dalam melakukan tugas dan kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 6 dan surat Hud ayat 112. Artinya, katakanlah, hai Muhammad, aku hanyalah manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang esa. Sebab itulah berlaku luruslah istiqamah kepada dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaqim kama umirta wa man taba'a ma'aka wa la tabghaw innahu ma ta'maluna basir. Artinya, bersikap teguhlah atau istiqomah seperti yang diperintahkan kepadamu. Demikian pula orang-orang yang kembali kepada Tuhan bersama kamu, janganlah kamu melampaui garis. Sesungguhnya Tuhan melihat apa yang kamu kerjakan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mengharuskan kita beristiqomah, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Ulama membagi 3 istiqamah, yaitu ada istiqamah bil lisan. Artinya bagaimana lisan kita tiada henti-hentinya mengucapkan kalimat-kalimat yang ada hubungannya dengan perbuatan iman, serta kalimat-kalimat lain yang ada hubungannya dengan zikrullah, suka membaca Al-Quran, dan membicarakan ucapan-ucapan yang terpuji yang diridhai oleh Allah, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak membawa manfaat bagi dirinya maupun orang lain, seperti mengumpat, mengadu domba, dan sebagainya. 2. Istiqomah bil jinan, istiqomah dalam hati. Artinya bagaimana kita selalu menetapkan dalam hati kita tentang kebenaran apa yang kita ucapkan, dengan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
serta selalu meyakini tentang kebenaran-kebenaran dalam Islam, memelihara kesucian hati, ikhlas, jujur, dan selalu punya niatan yang baik, serta menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati seperti hasud, dendam, riya, dan lain-lain. 3. Istiqomah bil amal. Istiqomah dalam perbuatan, artinya kita tidak cukup menyatakan iman itu hanya dengan ucapan dan ketetapan hati, namun lebih dari itu harus kita ikuti dengan amalan-amalan serta perbuatan-perbuatan secara disiplin, seperti melakukan salat tepat pada waktunya, memberi zakat bagi yang mampu atau bersedekah, berpuasa, dan berbuat amalan-amalan yang lain dinilai baik menurut pandangan agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang semua itu mengharuskan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah, baik dengan ikhlas hati maupun perbuatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minina al-kamilin al-mu'addin li wajibatihi ma'al mukhlisin as-sa'ilin lakum wastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih fa ya fawzal mustaghfirin wa jana jattaibin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبة بقدسه. فقال تعالى في كتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمرتد والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قوم بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واذكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.